Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Silvi Maharani NPM 20101041101 dan Rati Mustikasari yang NPM 2010104041120 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Proses dan Tahapan Studi Kelayakan Bisnis. 1. Menemukan ide bisnis. Menemukan ide bisnis perlu ditindaklanjuti dengan perumusan dan identifikasi, misalkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika peluang bisnis itu dilaksanakan. Apakah menguntungkan dalam jangka pendek atau jangka panjang? Adapun 4 tahap usaha yaitu 1. Tahap pertama menemukan ide cemerlang dan passion atas ide tersebut. Yang kedua, tahap formulasi tujuan bisnis. Untuk yang ketiga, tahap analisis. Yang keempat, tahap keputusan. Menemukan ide saat awal sebelum usahawan menemukan produk unggulan dibutuhkan, survei produk di beberapa pangsa pasar. Ide utama tetaplah Anda yang menentukan, tetapi pengembang produknya bisa disaringkan dengan tim usaha. Fokusnya tetap pada beban passion, yaitu seberapa dan pentingkah passion Anda terhadap produk yang Anda ciptakan. Passion adalah keadaan di mana Anda sebagai calon usahawan atau sudah menjadi seorang pengusaha berada pada tingkat bisnis ini harus saya lakukan. Artinya, gairah Anda untuk menciptakan sebuah produk atau untuk memulai bisnis itu sudah tidak dapat terbendung lagi, karena sudah tanpa alasan. Kondisi yang dibutuhkan oleh seorang usaha yaitu mentalnya, komitmennya, peluangnya, resiko harapannya, dan visinya yang sudah teramat jelas. Materi yang kedua adalah keputusan investasi. Tahap pengambilan keputusan merupakan tahap yang dilakukan usahawan setelah melakukan evaluasi, dianalisis, dan menghasilkan keyakinan bisnis. Keputusan layak inilah yang menyangkut keperluan investasi mengandung risiko. Empat kriteria investasi yang secara ekonomis diukur. Yang pertama adalah payback period. Rumus payback period untuk menghitung waktu pengembalian investasi adalah payback period sama dengan nilai investasi dikali 1 tahun dibagi kas masuk bersih. Yang kedua, net present value. Present value adalah modal mengukur cash flow keseluruhan dari sebuah investasi berdasarkan waktu yang ditentukan dari nilai investasi sekarang. Yang ketiga adalah internal rate of return sebagai alat menentukan bagaimana investasi yang dipilih, apakah A atau B, guna mendapatkan hasil yang maksimal dan menguntungkan. Yang terakhir adalah average rate of return, menentukan besaran depresiasi investasi dalam tahun yang sama dengan nilai investasi yang berbeda. Alwi 19994. Perhitungan-perhitungan tersebut digunakan juga bagi usahawan yang terbatas modalnya dari berbagai pilihan investasi bisnis. Tentunya, pilihan usaha tersebut berdasar karena usaha yang diciptakan sendiri, memilih salah satu usaha dari berbagai peluang usaha yang potensial, serta menerima investasi yang satu dan disusul dengan investasi berikutnya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Untuk pertanyaan bisa dilanjut di Telegram Group. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.